Oke, yang berikutnya kita akan bahas tentang struktur flowchart. Nah, struktur flowchart itu ada beberapa struktur. Kita lihat yang pertama, ada yang disebut dengan struktur sekuensial. Yang kedua, ada yang disebut dengan struktur seleksi. Lalu yang ketiga, struktur perulangan. Kita lihat yang pertama, struktur sekuensial. Nah, untuk struktur sekuensial itu gambarannya seperti ini. Jadi ini misal ada instruksi atau perintah A, kemudian lanjut ke bawah instruksi atau perintah B, lalu lanjut lagi ke bawah instruksi atau perintah C. Nah, bentuk yang seperti ini disebut dengan struktur sekuensial. Jadi struktur sekuensial itu struktur yang langkah-langkahnya itu runut dari atas ke bawah, dari mulai sampai start. Jadi satu jalur itu disebut dengan struktur sekuensial. Nah, biar lebih jelasnya kita lihat contohnya struktur sekuensial ini yang tadi sudah kita bahas. Jadi ini adalah flowchart untuk mencari keliling persegi panjang. Jadi contoh flowchart ini contoh flowchart yang berstruktur sekuensial. Jadi kita lihat di sini dari mulai sampai selesai ini runut. Mulai ya, baca panjang, baca lebar, hitung keliling, tampilkan keliling, selesai. Nah, atau untuk lebih memahaminya, selain struktur sekuensial itu nanti ada struktur seleksi, ada struktur perulangan. Jadi yang dimaksud dengan struktur sekuensial itu struktur di mana tidak ada perulangan di dalam flowchart tersebut, atau tidak ada seleksi di dalam struktur tersebut. Jadi struktur yang tidak ada seleksi, yang tidak ada perulangan, itu disebut dengan struktur sekuensial. Jadi cirinya itu biasanya mulai sampai selesai itu runut dari atas sampai ke bawah, satu jalur. Oke, karena jadi ini struktur sekuensial. Kita lihat yang kedua, struktur seleksi. Nah, struktur seleksi ini ada beberapa jenis. Jadi yang pertama kita lihat ada struktur seleksi satu alternatif, kemudian yang kedua struktur seleksi dua alternatif, lalu yang ketiga struktur seleksi banyak alternatif. Nanti kita akan pahami masing-masingnya. Seleksi satu alternatif itu bagaimana, dua alternatif itu bagaimana, banyak alternatif itu bagaimana. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, kita mulai dari yang pertama, struktur seleksi satu alternatif. Langsung kita ke flowchartnya. Jadi ini ada tanda panah ke bawah. Nah, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, ini adalah simbol decision. Nah, jadi decision itu pilihan, seleksi. Nah, jadi ciri-ciri flowchart yang menggunakan struktur seleksi, nah, dia pasti menggunakan simbol decision. Nah, untuk decision ini biasanya ini ada kondisi yang dipertanyakan. Nah, jadi sini misalnya kondisinya benar. Nah, nanti akan ada dua jawaban. Kalau benar, ya kemana?
kalau tidak benar atau tidak dia kemana. Kita lihat pada contoh ini masuk ke decision, kondisinya benar, ini pertanyaannya, maka jawabannya nanti ada dua, ya atau tidak. Nah, kita lihat berikutnya. Kalau jawabannya tidak, nah maka kita lihat arahnya ke bawah. Jadi kalau jawaban dari decision ini tidak, maka dia akan ke bawah, lalu ada proses yang dilakukan, kemudian yang berikutnya selesai. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya jawabannya iya, jadi kalau jawabannya iya, kita lihat arahnya nih langsung ke bawah. Nah, kita lihat apa beda dengan jawaban tidak tadi. Kalau jawaban tidak tadi, kita lihat ada proses yang dilakukan. Tapi kalau jawabannya iya, nah ini tidak ada proses yang dilakukan, jadi langsung selesai. Oke, kita lihat dulu yang berikutnya. Ini yang kedua, masih struktur seleksi satu alternatif, masuk ke decision, kondisinya benar. Nah, kalau jawabannya tidak, nah, dia langsung, tidak ada proses yang dilakukan. Kita lihat kalau jawabannya ya. Nah, di sini yang terjadi adalah ada proses yang dilakukan. Nah, selesai proses dilakukan, maka selesai. Nah, kalau kita bandingkan struktur seleksi satu alternatif, ini ada dua model. Jadi yang pertama kita lihat pada flowchart yang pertama ini, keluaran dari decision, jika jawabannya tidak, maka akan ada proses yang dilakukan lalu selesai. Tapi kalau jawabannya iya, nah, maka arahnya itu langsung ke selesai tanpa ada proses yang dilakukan. Nah, sebaliknya untuk model yang kedua, keluaran dari decision, jika tidak maka selesai, tapi kalau jawabannya iya, nah maka ada proses yang dilakukan. Oke, bisa ya nak dipahami dua model ini sama-sama struktur seleksi satu alternatif, tapi berbeda model. Kalau ini prosesnya dilakukan apabila jawaban decisionnya tidak, tapi kalau yang ini proses dilakukan jika jawaban decisionnya ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, kita masuk ke struktur seleksi dua alternatif. Bagaimana gambarannya? Kita lihat masih tetap pasti ada decision. Jadi decision nanti akan ada dua jawaban. Kita lihat yang pertama, jika jawabannya tidak, kita lihat apa terjadi. Nah, ada proses yang dilakukan, yaitu proses 1 lalu selesai. Bagaimana kalau jawabannya iya? Kita lihat. Nah, kalau jawabannya iya, itu juga ada proses yang dilakukan, yaitu prosesnya adalah proses 2 lalu selesai. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita ulangi lagi. Untuk struktur seleksi dua alternatif ini, baik jawaban tidak maupun jawaban ya pada decision itu semua akan melewati proses. Pada contoh ini kita lihat, kalau jawaban decision ini tidak, maka dia akan melakukan proses 1. Kalau jawabannya ya, dia akan melakukan proses kedua. Nah, bedanya dengan yang satu alternatif tadi bagaimana? Kalau di satu alternatif tadi, prosesnya itu hanya dilakukan
pada satu jawaban saja, ya atau tidak saja. Tapi yang dua alternatif, nah ini baik jawaban ya maupun jawaban tidak, itu kedua-duanya akan melewati sebuah proses. Tapi prosesnya ini proses yang berbeda. Ini proses 1 untuk jawaban tidak, lalu proses 2 untuk jawaban ya. Oke, moga-moga dipahami ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, yang berikutnya struktur seleksi banyak alternatif. Nah, struktur seleksi banyak alternatif, kita lihat gambarannya. Ini decision, kondisinya tanda tanya. Nah, kita lihat, nah ini ada kondisi pertama. Jadi kalau kondisinya ini jawabannya adalah kondisi pertama, maka nah kita lihat dia akan melakukan proses 1 lalu selesai. Lalu yang berikutnya, jika jawaban kondisi ini adalah jawaban yang kedua, nah maka yang akan dilakukan adalah melakukan proses kedua lalu selesai. Oke, lalu yang berikutnya, kalau jawaban kondisinya adalah 3, nah maka yang dilakukan adalah melakukan proses ketiga, nah, lalu selesai. Oke, nah sekarang kita lihat, kita simpulkan. Nah, jadi ini adalah struktur seleksi banyak alternatif. Jadi kita lihat alternatifnya di sini lebih dari 2. Jadi jawabannya bukan hanya ya atau tidak. Jadi di sini kita lihat decision ini jawabannya ada 1, 2, 3. Nah, jadi masing-masing jawaban itu punya proses yang akan dilakukan. Jika kondisi ini jawabannya adalah kondisi pertama atau kondisi 1, maka akan melakukan proses 1. Jika kondisinya adalah kondisi 2, maka akan melakukan proses kedua. Jika kondisinya adalah jawaban ketiga, maka akan melakukan proses 3 lalu selesai. Nah, oke, nah kita lihat yang berikutnya. Nah, ini model yang berikutnya dari struktur seleksi banyak alternatif. Jadi yang tadi itu model yang pertama. Nah, kita lihat model yang kedua. Nah, ini decision. Jadi di sini pertanyaannya kondisi 1 benar. Jadi kalau di model yang kedua ini pertanyaannya itu langsung mengarah kepada kondisinya. Jadi contoh ini decision yang pertama, kondisi 1 benar. Nah, jadi jawabannya nanti iya atau tidak. Nah, kalau iya, kondisi 1 ini benar, ya benar. Kalau misal kondisi 1 ini jawabannya tidak, nah maka kita lihat jadi adalah ya nih, dia akan ke decision yang kedua. Nah, di sini akan ditanyakan lagi kondisi 2-nya benar. Kalau misalnya jawabannya tidak juga, maka dia akan ke decision yang ketiga. Nah, lalu sekalian kita lihat di sini, inilah simbol konektor yang saya jelaskan tadi. Jadi ini flowchartnya tidak bisa kita selesaikan kalau kita sambung sampai bawah, maka kita sambung ke sebelah sini. Ini dalam satu halaman. Jadi simbol yang kita gunakan adalah simbol lingkaran. Dengan catatan konektor ini dia harus punya identitas.
Jadi kalau ini konektornya A, maka sambungannya pun harus konektor A. Jadi artinya sini jelas bahwa apabila kondisi 2 ini jawabannya tidak, nah maka dia akan beralih ke sini, ke decision yang ketiga. Nah di decision ketiga ini dipertanyakan lagi kondisi 3 benar. Nah kita lihat jika jawabannya tidak, nah maka yang terjadi adalah selesai. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana jika jawabannya ya. Nah jadi kita mulai dari decision yang pertama ini. Jadi kondisi 1 benar, kalau tadi kan contohnya jawabannya tidak. Nah kalau sekarang kita lihat bagaimana kalau jawabannya ya. Nah, kita lihat kondisi 1 benar, jawabannya ya, kita lihat. Nah apabila jawabannya ya, maka proses 1 akan dilakukan. Proses 1 akan dilakukan. Lalu yang berikutnya kita lihat dia akan menuju ke decision yang kedua. Nah kalau decision yang kedua ini jawabannya ya, apakah kondisi 2 benar? Kalau jawabannya ya, nah maka akan dilakukan proses yang kedua. Nah yang berikutnya dia akan menuju ke decision yang ketiga. Nah, kalau kondisi ketiga ini jawabannya benar atau ya, nah, maka dia akan melakukan proses yang ketiga. Nah, kalau proses ketiga sudah dilakukan, maka selesai. Oke, nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Nah, jadi misalnya di sini masuk decision yang pertama, kondisi 1 benar, misalnya yang terjadi adalah jawabannya tidak. Nah, lalu yang berikutnya menuju ke kondisi yang kedua, decision yang kedua. Decision yang kedua, kondisinya benar, nah, misalnya jawabannya iya. Nah kalau jawabannya iya, maka yang terjadi adalah dia akan melakukan proses yang kedua. Nah setelah melakukan proses yang kedua, maka dia akan menuju ke decision yang ketiga. Nah pada decision yang ketiga, maka akan ditanya kondisi 3 benar. Kita lihat jika seandainya jawabannya tidak, nah maka selesai, tidak ada yang dilakukan. Nah, jadi itu kita lihat ini secara keseluruhan. Jadi kalau decision yang pertama ini jawabannya tidak, maka tidak ada yang dilakukan, maka dia akan menuju ke kondisi yang kedua. Tapi kalau misalnya jawaban decision pertama ini jawabannya ya, maka dia akan melakukan proses pertama. Lalu selesai melakukan proses pertama, dia akan menuju ke decision yang kedua. Nah begitu juga di decision yang kedua ini, jika jawabannya tidak, nah maka dia ya tidak ada yang dilakukan, dia akan menuju ke decision yang ketiga. Tapi kalau di decision yang kedua ini jawabannya ya, nah maka dia akan melakukan proses yang kedua. Lalu selesai melakukan proses yang kedua, dia akan menuju ke decision yang ketiga. Nah pada decision yang ketiga ini, jika jawabannya tidak, ya maka selesai. Tapi jika jawabannya ya, maka dia akan melakukan proses yang ketiga. Selesai melakukan proses yang ketiga, dia selesai. Oke, nah ini model kedua dari struktur seleksi banyak alternatif. Kita lihat yang berikutnya. Oke, yang berikutnya struktur perulangan.
kita lihat. Jadi kalau di struktur perulangan ya kita akan pasti juga akan menjumpai simbol decision, karena di perulangan itu pasti ada pilihan yang harus dipilih. Nah, jadi contoh yang pertama, masuk decision, ada pertanyaan kondisi benar. Nah, jawabannya tentu 2, ya atau tidak. Kita lihat yang pertama, misalnya jawabannya adalah ya. Nah, jadi kalau jawabannya iya, kita lihat, maka yang terjadi adalah ada proses yang dilakukan. Nah, jadi proses dilakukan karena jawabannya tadi ya, ada proses yang dilakukan. Nah, selanjutnya, nah inilah dia yang disebut dengan perulangan. Jadi setelah proses tadi dilakukan, nah, maka dia akan mengulang lagi ke atas. Nah, mengulang ke atas maka akan masuk lagi ke decision. Nah, di decision itu kembali lagi ditanyakan kondisinya benar. Kalau misalnya jawabannya ya lagi, nah maka akan dilakukan kembali proses tadi. Jadi proses tadi akan dilakukan lagi. Nah, setelah proses dilakukan, maka ya pasti akan mengulang lagi. Nah, masuk ke decision lagi. Nah, di decision ini akan ditanyakan lagi kondisinya benar. Nah, misal jawabannya tidak. Nah, kalau jawabannya tidak, maka selesai. Jadi kalau jawabannya tidak, maka dia tidak akan ngulang lagi, dia akan selesai. Nah, ini model yang pertama. Kita lihat model yang kedua. Di model yang kedua kembali, nah kalau model kedua ini akan ketemu proses dulu. Nah, jadi kalau di model pertama tadi kita ketemu dengan decision terlebih dahulu, nah di model yang kedua kita bertemu dengan proses. Nah, kita lihat, jadi yang terjadi yang pertama adalah proses dilakukan. Selanjutnya setelah proses dilakukan, maka akan ketemu decision. Nah, di decision ini dipertanyakan kondisinya benar. Kalau misalnya jawabannya ya, nah maka kita lihat apa yang terjadi, maka akan terjadi perulangan. Nah, kalau terjadi perulangan, maka akan dilakukan kembali proses. Nah, proses dilakukan kembali. Setelah proses dilakukan, maka ketemu lagi dengan decision. Nah, decision kondisi benar. Kalau misalnya jawabannya iya, nah maka kembali lagi akan terjadi perulangan. Maka akan dilakukan kembali proses. Nah, setelah proses dilakukan, maka kembali masuk ke decision. Nah, seandainya untuk decision yang ini jawabannya misalnya tidak, nah kalau jawabannya tidak, maka selesai. Nah, ini adalah model yang kedua. Nah, kita bandingkan dengan model yang pertama tadi. Nah, jadi ini model yang pertama, ini model yang kedua. Jadi bedanya kalau di model yang pertama ini kita ketemu decision, baru akan dilakukan proses. Tapi di model yang kedua ini proses dulu dilakukan, baru ketemu decision. Nah, pada model yang pertama ini proses ini akan dilakukan jika decision jawabannya ya. Nah, jadi kalau jawabannya ya, maka proses dilakukan. Kemudian setelah proses, maka akan terjadi perulangan. Nah, jadi proses ini akan selalu diulangi kalau jawaban dari decision ini adalah ya. Nah, kapan berhentinya? Nah, berhentinya adalah jika jawaban decision ini adalah tidak, maka dia akan selesai. Nah, ini model yang pertama. Nah, untuk model yang kedua, ya pada dasarnya hampir sama. Jadi ini proses terlebih dahulu dilakukan, kemudian masuk ke decision.
Nah, kalau jawaban decision ini ya, maka akan terjadi perulangan, maka proses akan dilakukan lagi. Nah, kembali masuk ke decision, kalau jawabannya iya lagi, maka akan diulangi lagi proses. Nah, begitu seterusnya. Jadi kalau jawaban decision ini selalu ya, maka proses ini akan selalu diulang. Tapi kalau misalnya jawaban decision tidak, maka selesai. Nah, ini disebut dengan struktur perulangan. Jadi struktur perulangan itu ya diulang. Jadi ada proses yang diulang seperti ini. Oke. Nah, tetapi tidak selamanya perulangan ini terjadi karena jawaban ya. Jadi bisa jadi perulangan ini terjadi jawabannya tidak. Jadi misalnya kondisi benar, jawabannya tidak, maka diulangi. Nah, jadi pada contoh ini kebetulan perulangan itu terjadi apabila jawaban decision ya. Begitu, semoga dipahami. Terima kasih.